Piko. Shalom. Adik-adik, siapa yang sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Katakan haleluya. Haleluya. Cici undang semuanya bangkit berdiri. Pasukan Kristus, siap. Yuk kita mau nyanyikan Mars Sekolah Minggu. Semuanya pakai gerakan ya. Sailing
disenangkan ya Bapa. Bila sebentar Tuhan kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Bila kiranya Tuhan, firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh berbuah di dalam setiap hati kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, minggu ini kita mau mendengarkan cerita tentang dua orang yang membangun rumahnya. Nah, ada satu orang, dia orangnya bijaksana. Dia membangun rumahnya di atas batu. Dan ada satu orang lagi, dia orangnya bodoh, yang membangun rumahnya di atas pasir. Yuk kita sama-sama mendengar ceritanya. Simak baik-baik ya. Nah, tapi sebelum kita mendengar ceritanya, adik-adik baca dulu ya masing-masing di rumah untuk Matius 7 ayat yang ke-24 sampai ke-27. Nanti video di-post dulu, adik-adik baca, nanti kalau sudah dilanjutin lagi. Oke? Dua macam dasar. Halo, ini adalah Yesus. Halo, Ia adalah anak Allah yang turun ke dalam dunia untuk menebus dosa umat manusia. Yesus sedang ada di atas bukit untuk mengajar murid-murid dan orang-orang banyak yang mengikutinya. Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang dua macam dasar. Dalam perumpamaan itu, Yesus menggambarkan ada dua orang bapak yang mau membangun rumah. Bapak yang pertama memulai menggali tanah dan membuat fondasi. Ia menaruh batu-batu yang kuat lalu dicampur dengan tanah liat, sehingga batu-batu itu saling melekat dan menjadi dasar yang kuat. Setelah itu, ia mulai membangun rumahnya di atas fondasi yang kuat itu sampai selesai. Bapak yang kedua juga mulai membangun. Ia menggali untuk membuat fondasi. Tetapi ia tidak menaruh batu-batu yang kuat seperti bapak yang pertama. Ia hanya mencampur pasir dan tanah liat sebagai dasar rumahnya. Lalu membangun rumahnya sampai selesai. Waktu terus berjalan. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tibalah musim hujan. Angin yang kencang mulai bertiup, dan turunlah hujan yang sangat deras. Dan banjir mulai melanda kedua rumah itu. Rumah bapak yang pertama tetap berdiri tegak karena memiliki dasar rumah yang kuat. Tetapi rumah bapak yang kedua menjadi roboh, tidak kuat menahan angin, hujan, dan banjir karena dasar rumahnya tidak kuat. Tuhan Yesus mengakhiri pengajarannya sampai di situ. Kemudian ia meneruskan dengan mengartikan perumpamaan itu. setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Semua orang yang mendengar pengajaran Yesus itu menjadi kagum. Gimana filmnya? Jadi di situ ada dua orang yang membangun rumahnya. Orang pertama dikatakan sebagai orang yang bijaksana karena dia membangun rumahnya di atas batu. Jadi ketika ada hujan melanda itu rumahnya tidak hancur ya. Nah terus kalau misalnya diaplikasikan itu sebenarnya maknanya apa sih? Orang yang bijaksana itu seperti orang yang mendengarkan perkataan Tuhan atau firman Tuhan dan melakukannya, dan itu yang dimaksud sebagai orang yang
bijaksana. Ya. Terus orang kedua, orang yang bodoh. Ya, dia mendirikan bangunannya atau rumahnya di atas pasir sehingga ketika hujan melanda, banjir datang, rumahnya roboh. Ya, ini seperti orang yang mendengarkan firman Tuhan tapi tidak mau melakukannya. Ya. Jadi adik-adik mau jadi orang yang mana? Ayo. Tentunya orang yang bijaksana ya. Nah, maka itu semua firman Tuhan yang adik-adik dengar, semua firman Tuhan yang adik-adik sudah baca harus dilakukan ya. Contohnya mendengarkan nasihat orang tua ya. Atau juga seperti yang firman Tuhan minggu lalu, masih ingat enggak? Tentang apa? Ayo. Tentang menjadi terang ya. Nah, itu semua harus kita lakukan agar kita menjadi orang yang bijaksana. Sekian firman Tuhan minggu ini, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Nah, untuk ayat Mas minggu ini ada di Yakobus 1 ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Adik-adik, untuk aktivitas minggu ini, temukan 5 perbedaan dari kedua gambar berikut. Selamat mengerjakan adik-adik. Adik-adik, inilah para pemenang aktivitas ibadah online sekolah minggu 5 Maret. Ada Grace dari kelas Pratama, Nadia dari kelas Tunas, dan Relin dari kelas Pratama, Juan dari kelas Pratama, Angelo dari kelas Madya, Aldi dari kelas Madya, Gerard dari kelas Pratama, Cheryl dari kelas Madya, dan Jordan dari kelas Pratama. Selamat ya adik-adik, gambarnya bagus-bagus banget. Untuk semua adik-adik sekolah minggu, tetap rajin beribadah dan kerjakan aktivitas ibadah yang sudah disiapkan oleh guru sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.